Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di File 21. Sudah lama saya tidak membuat video sejak bulan Ramadan hingga Idul Fitri kemarin, karena berbagai kesibukan yang saya alami. Namun kali ini saya punya cerita menarik tentang pencipta minuman ringan terkenal, Coca-Cola. Seorang pecandu morfin dan kokain yang meninggal dalam keadaan miskin. Di sini juga saya akan ceritakan bagaimana nama Coca-Cola itu digunakan sebagai minuman ringan ini. Lalu benarkah awal mulanya minuman ini mengandung kokain? Sesuai dengan namanya Coca. Benarkah resep asli Coca-Cola ini disimpan di tempat rahasia dengan penjagaan yang super ketat? Yuk kita simak cerita singkatnya di sini di File 21. Yuk. Rasanya hampir tidak ada orang di jagat raya ini yang tidak mengenal minuman bersoda merek Coca-Cola. Persaingannya dengan Pepsi Cola melahirkan iklan-iklan yang lucu dan menggelitik. Selain Coca-Cola dan Pepsi Cola, ada juga merek lain seperti RC Cola, Big Cola, dan seterusnya. Namun pasar dunia tetap dikuasai oleh Coca-Cola, ditempel ketat oleh Pepsi Cola. Konon, resep asli Coca-Cola ini disimpan di tempat rahasia dan dijaga super ketat. Dan tentang hal ini akan saya ceritakan kemudian. Cairan hitam dengan berkarbonasi itu dikonsumsi oleh orang-orang di berbagai negara di seantero dunia setiap harinya. Perusahaan Coca-Cola telah menjadi sebuah bisnis global yang mempekerjakan hampir 130.000 karyawan di seluruh dunia dan merupakan salah satu perusahaan terbesar dan terkaya di dunia. Tetapi, asal-muasal berdirinya Coca-Cola ini ternyata tidak semanis nasibnya saat ini. Minuman terkenal itu ditemukan oleh seorang John Pemberton, seorang apoteker yang ikut bertempur di pihak konfederasi dalam perang sipil di Amerika, Civil War. Pada pertempuran Columbus 1865, Pemberton mengalami luka mematikan yang memaksanya menggunakan morfin sebagai penghilang rasa sakit untuk waktu yang cukup lama. Tapi untungnya, Pemberton selamat. Namun sayang dia segera mengalami ketergantungan yang parah terhadap morfin. Pemberton mencoba menggunakan keahliannya di bidang obat-obatan untuk menyembuhkan ketergantungannya dan mulai bereksperimen dengan berbagai jenis tanaman termasuk coca pada tahun 1886. Setahun setelah pertempuran Columbus, Pemberton mulai menjual minuman beralkohol yang dinamakan anggur Coca Prancis Pemberton yang diproduksi di apotek pribadinya. Dalam waktu singkat, minuman yang dipromosikan sebagai penghilang rasa sakit, antidepresan, dan aprosidiak itu segera meraih kepopuleran. Namun, pada tahun 1886, wilayah Atlanta menerapkan undang-undang kesederhanaan yang melarang warganya untuk memproduksi, membeli, atau menjual alkohol. Hal ini tentu sangat mempengaruhi perusahaan Pemberton yang terpaksa mengubah produknya menjadi minuman non-alkohol. Bersama dengan rekannya dan teman dekatnya Willie E. Venable, pria kelahiran Knoxville itu menyempurnakan resep rahasianya yang terkenal dan mendaftarkan perusahaan Coca-Cola. Meski pada awalnya produk baru mereka itu akan dipromosikan sebagai obat, mereka ternyata secara tidak sengaja mencampurkan sirup bahan dasarnya dengan air berkarbonasi dan memutuskan untuk menjual minuman itu sebagai minuman soda penyegar. Jadi berubah produknya. Tapi meski awalnya itu tidak begitu populer, Pemberton tahu produknya akan laku di kemudian hari. Tapi masalah lain muncul dialami Pemberton ketika ternyata Coca-Cola tidak menyembuhkan ketergantungannya akan morfin sehingga dia menjual sebagian hak resep rahasianya itu kepada rekan bisnisnya di Atlanta. Dan hal ini juga membuat kondisi kesehatan Pemberton semakin cepat menurun. Mahalnya morfin juga cepat menyedot uang Pemberton yang berusaha memuaskan kecanduannya. Karena hal ini juga pada saat dia meninggal akibat kanker perut pada tahun 1888, John Pemberton telah jatuh miskin. Sebelum meninggal, Pemberton sempat mewariskan sejumlah saham kepada anaknya yang bernama Charles Pemberton. Pemberton berpendapat bahwa meskipun perusahaan lain dapat menggunakan formula itu, tetapi Charles tetap memiliki kepemilikan Coca-Cola. Sayangnya,
Charlie, anak dari Pemberton, ternyata lebih tertarik mendapatkan uang dengan cepat, sehingga dia menjual apa yang tersisa dari hak paten ke taipan bisnis Asa Briggs Candler. Hal ini dilakukan Charles Pemberton Jr. karena ternyata dia juga memiliki kecanduan yang parah terhadap morfin. Pemberton Jr. meninggal 6 tahun setelah ayahnya meninggal. Jadi ayah dan anak ini sama-sama pecandu narkoba ini. Meninggal dalam keadaan miskin tanpa sempat menikmati kesuksesan Coca-Cola seperti sekarang ini. Sekarang kita bahas mengenai cerita tentang Coca-Cola ketika sudah beralih kepemilikan dari Pemberton kepada Asa Greg Chandler. Pasca Coca-Cola diambil oleh pebisnis Asa Greg Chandler, Chandler ini menjalankan satu teknik pemasaran paling inovatif yang pernah dilakukan orang. Dia menyewa sejumlah salesman begitu, keliling untuk membagikan kupon Coca-Cola secara gratis. Tujuannya adalah agar orang-orang mencoba minuman, menyukainya, dan kemudian membelinya. Ini mungkin terobosan yang menarik pada zamannya. Selain kupon, Chandler juga memutuskan untuk memasarkan Coca-Cola dengan menempelkan logo pada kalender, poster, buku catatan, dan bookmark untuk menjangkau pelanggan. Itu adalah salah satu cara atau langkah untuk menjadikan Coca-Cola sebagai merek nasional, bukan hanya regional. Namun Chandler melakukan langkah kontroversial ketika dirinya menjual sirup Coca-Cola sebagai obat paten, mengklaim bahwa sirup itu bisa mengobati kelelahan dan sakit kepala. Pada tahun 1898, Kongres mengeluarkan pajak pasca Perang Spanyol-Amerika yang dibebankan untuk semua produk obat. Ia kemudian ingin menjual Coca-Cola hanya sebagai minuman saja. Setelah bertarung di pengadilan, Coca-Cola tidak lagi dijual sebagai obat. Dan ini juga menjadi akhir dari polemik kandungan kokain yang awalnya terdapat dalam Coca-Cola. Sebagaimana dilansir oleh Life Science, paling tidak hingga tahun 1903, Coca-Cola diyakini mengandung kokain. Meski Coca-Cola Company membantahnya, namun bukti sejarah memperlihatkan bahwa Coca-Cola dulunya memang memiliki kandungan itu. Hingga pada tahun 1929 mereka akhirnya membuang seluruh kandungan yang berkaitan dengan kokain. Coca-Cola kemudian sukses mendominasi pasar minuman ringan dunia sepanjang abad ke-20 berdasarkan studi merek global terbaik Interbrand pada tahun 2015. Coca-Cola adalah merek paling berharga ketiga di dunia setelah Apple dan Google. Pada tahun 2013, produk Coke dijual di lebih dari 200 negara seluruh dunia, dengan konsumen meminum lebih dari 1,8 miliar porsi minuman perusahaan setiap hari. Coca-Cola berada di peringkat nomor 87 dalam Fortune 500 atau Fortune 500 2018 dari perusahaan Amerika Serikat terbesar berdasarkan total pendapatannya. Untuk menjaga kualitas rasa, produsen Coca-Cola menjaga formula rahasianya itu dengan sangat ketat. Formula asli Coca-Cola bahkan disimpan dalam brankas dengan penjagaan super ketat. Ada beberapa tempat terlarang di dunia yang tidak bisa dikunjungi oleh sembarang orang. Salah satunya itu adalah brankas penyimpanan formula Coca-Cola. Resep perusahaan ratusan tahun ini disimpan dalam sebuah kotak besi yang berada dalam ruangan tertutup. Dikutip dari situs resmi World of Coca-Cola, formula Coca-Cola dianggap sebagai salah satu rahasia yang paling dijaga. Setelah lebih dari 125 tahun, formula ini masih disimpan dengan apik dalam ruangan yang kuat, ketat, dan rahasia. Demikian kisah pilu pencipta Coca-Cola yang mati dalam keadaan miskin. Nantikan kisah-kisah, cerita-cerita menarik lainnya di File 21. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.